kedua saiki ono aturan tentang perubahan dari nomenklatur lama menjadi baru, yaitu dari apa? Struktural ke JFT, fungsional tertentu. jabatan fungsional tertentu. Iki yang perlu ditakokno sampean sebagai orang yang biasanya lebih cepat nangkap peraturan. Perubahan ini sebenarnya itu yang pertama itu tujuannya apa sih? Perubahan ini kalau menurut saya, yang saya baca, saya ngikuti media itu kan dari Bapak Presiden. Arahan itu untuk penyederhanaan birokrasi agar kita bisa berlari cepat. Karena kalau terlalu banyak meja, terlalu banyak birokrasi itu kita nggak bisa berlari cepat. Itu yang saya tangkap dari awal. Artinya kan kalau di ASN berarti kan yang berwenang Menpan untuk mengatur itu. Menpan membuat regulasi. Membuat regulasi ya sudah dibuat, terus diarahkan ke KL, kementerian, seluruh kementerian. Termasuk di Kementerian Agama kita. Termasuk di Kementerian Agama. Nah, itu sudah ada rujukan. Sudah ada regulasi rujukan yang harus dilaksanakan di kementerian itu. Nah, itu aja yang kita anggap tadi. Tapi di aturan-aturan itu kan harus kita istilahnya harus kita ikuti. Aturan mainnya itu kan. Atau misalnya aturan tentang penyederhanaan di eselon struktural itu kan ada di setiap kementerian itu pasti ada. Setelah aturan Menpan itu dikeluarkan, di satker atau di KL itu kan pasti ada aturan mainnya lagi. Itu yang saya tahu selama ini. Tapi untuk pelaksanaannya itu tergantung dari pimpinan masing-masing satker. Kalau misalnya kita ini satker perguruan tinggi, mestinya ya di Kemenak itu ya kurang lebih sama lah ya. Sama PTKIN ya, gitu misalnya. Satu payung regulasi kan. Iya, satu payung regulasi di Kementerian Agama. Karena kita ke vertikal. Ya. Di PTAI ini kan vertikal, jadi langsung ikut pusat. Kecuali kalau otonomi, Menteri Dalam Negeri, terus punya regulasi gubernur punya regulasi ke bupati atau ke wali kota. Kalau kita kan vertikal. Jadi ya harus mengikuti itu rambu-rambunya supaya kita nggak keluar jalur. Mas Anang, saya melihat surat yang dari kementerian kita di Kementerian Agama itu yang bulan Juni kalau tidak salah ya. Kan tidak kesemuanya itu diusulkan semua. Contoh di bagian kemahasiswaan, bagian akademik itu kan istilahnya tidak diusulkan. Tapi yang sekarang ini semua dipangkas rata, akhirnya walaupun tidak disetujui semua, akhirnya kan seandainya dilaksanakan betul dilantik, karena saya mendengar dari mereka yang di sana, yang di Sunan Ampel ini, katanya sih yang dilantik ditoto di belakang. Nek dilantik lemar ngono sing nyambut gawe sapa? Ya dilantik itu kan artinya dia sekaligus di tempat itu. Iya, suatu contoh. Tak potong ya, sorry. Yang tadi itu yang tidak dimasukkan itu di mana maksudnya apa? Kan bagian surat yang bulan Juni yang dari Kementerian Agama. Tidak semuanya harus diusulkan. Ada yang harus dipertahankan. Jelas bunyinya dipertahankan. Ini dipertahankan bagiannya atau dipertahankan orangnya atau gimana? Bagiannya. Bagiannya. Jelas itu dari Kementerian Agama. Jadi tidak. Saya juga mendengar di perguruan tinggi yang lain
mungkin Malang, Jakarta, Aceh, dan Kementerian Kanwil Surabaya juga tidak diusulkan ke semuanya. Kalau melihat di Sunan Ampel ini kan terus kabeh pokok diusul jebret. Kemarin ngono contoh di kemahasiswaan. Saya sekarang di Arsiparis. Mbak Alful saja menjabat belum yang sekarang ini kembali ke Humas. Padahal aturannya untuk penempatan itu minimal 2 tahun. Ya. Mbak Alful di Humas itu belum 2 tahun. Ya artinya berarti kan tidak keadilannya di mana? Apakah salah mereka menempatkan? Apakah pokoknya didekek? Lah itu kan. Nek wis ini dilantik di alumni Mbak Alful pindah di Humas, saya pindah di Arsip. Kemarin ngono sih nek mahasiswa ini ke sopo. Termasuk di akademik juga begitu. Nggak, saya pernah membaca, cuman kebetulan sekarang suratnya tertinggal di kantor. Jelas dari Kementerian Agama itu, UIN itu dodolan mahasiswa. Gitu, Jasa ya. Secara otomatis si ngurus itu kan akademik dan kemahasiswaan. Ya. Makanya Perannya. kenapa tidak muncul nomenklatur? Memang ini dipertahankan. Harus ada kudu ono. Berarti strukturnya kayak biyen. Nah, Kapak ono, Kasubag ono, Iya, gitu. Yang di iya. sini juga begitu. iya. Tidak semuanya menjadi JFT. Ya, makanya ini belum 1 bulan. Kami minta tolong pada pimpinan yang memegang kompeten segeralah merubah ini kepada Jakarta. Nah, nek dilantik dhisik baru ditoto kemudian jadi apa negara Indonesia ini. Saya tidak menyebut Winsa. Barunya nyebut Indonesia aja. Indonesia Raya. Iya. Nah, kalau yang di lainnya sebagian besar begitu Ji. Jadi wong noto wong itu mesti wis ana omahe dhisik baru ditoto wongi. Kan tidak mungkin misalnya awake dhewe anake telecehan ning Kita jangan ada rumahnya. Nah, Wong botoe durung ono, lah iya. gradale durung ono, lah itu kan. Lah berpedoman pada aturan apa Mas Nanang yang di kita ini? Wong Kementerian Dewi Agama sudah jelas. Artinya konek ngusulno iki pertahanno. Tapi ini bablas lho gitu lho. Bablas gitu kan. Ini semua itu diusulkan untuk JFK. Secara total diusulkan. Cuman secara kebetulan ada yang belum disetujui. Kalau tidak salah tadi informasi dari jenengan juga begitu ya. Yang Ya. semuanya diusulkan. Semuanya. Itu kalau jumlahnya sih berapa kabak, berapa kasubag, saya kurang paham jumlahnya. Tapi sekilas dengan edaran Menpan itu saya baca itu semuanya yang diusulkan. Cuman di beberapa teman-teman itu ada yang diusulkan tidak disetujui, tetapi sudah dapat rekomendasi dari Menpan. Nama-namanya Itu menurut saya itu pasti disuruh mengulang lagi usulannya. ya pada posisi yang tepat. Pada posisi yang tepat. Ya paling tidak sesuai dengan rekomendasi. Ya, itu sesuai dengan rekomendasi. Saya yakin usulan yang ke Jakarta itu berdasarkan usulan dari bawah. Dari bawah. Ya artinya penempatan itu Dari sini. konsepnya dari sini. Iya iyalah Ji. Kalaupun dia berbicara, lu itu konsepnya kok berbeda, tidak masuk akal itu. Tapi memang kenyataan demikian pimpinan kita berbicaranya, seolah-olah duduk usulan IDE gitu loh, seolah-olah Jakarta yang keliru gitu kan. Karena ono arsip. Ya gampang saja lah, itu kan secara halusnya, gitu kan. Main halus. Caranya halus. Ya mumpung belum terlambat maksud saya, gitu kan. Gitu kan. Ya gini aja, kita kan punya setidak-tidaknya kita punya forum komunikasi. Coba kita bicarakan bersama seperti apa. Nanti kita juga perlu mengundang
yang dari sana seperti apa. Oh ini masih berjalan. Jadi begini Mas Khairul, kita harus bergerak cepat. Bergerak cepat Mas Wahyu. Kalau terlambat, UIN terlambat, lembaga nanti yang ambruk. Ya hari ini. Iya. Hari ini. Termasuk pimpinan kita, marilah kita konsepnya dia bener nggak melakukan seperti ini, kayak apa nantinya. Ya. Gitu Ya. kan. Kemarin yang bersama Pak Biro, Ya kita menghadap pimpinan, maksudnya hasilnya. ya mereka mengundang para pimpinan juga Pak Rektor untuk penyampaiannya itu. Langsung itu ya artinya itu rahasianya negara lah itu. Ya, ndak maksudnya barangkali ada yang perlu disampaikan gitu. Oh, ini begini, ndak ada jawaban sama sekali kemarin dari tingkat mulai dari atas sampai pada tingkat. Begitu kita ke sana, langsung Pak Rektor itu mengundang yang terkait, mendadak membahas masalah itu. Tapi kayaknya sampai hari ini, ya kita harus bergerak ini, menyelamatkan UINSA, bukan menyelamatkan siapa-siapa gitu kan. Iya, luar biasa. Iya, kita bekerja ikhlas beramal itu kan sudah menjadi pedoman Pendik ini sudah. Terus ini apa yang kemarin di mana kalau kita kita komparasikan ya di perguruan tinggi mana yang memang tadi disampaikan misalnya ada yang dipertahankan, ada yang enggak. Seingat saya memang seperti itu. Tapi coba di mana Nur yang tahu? Dengan adanya edaran yang disebutkan tadi yang sama Pak Budi tadi, iya. Itu kan berarti kan PT KIN itu sebenarnya harus pakai rel ini loh. Iya. Rel ini yang kita pakai. Artinya pusat itu sudah memperhitungkan. Ya, kementerian sudah memperhitungkan bahwa dengan mempertahankan nomenklatur satker ini, bagian-bagian ini itu sudah memperhitungkan dan tidak muncul nomenklatur yang baru. Itu sudah kemungkinan besar sudah disampaikan ke Menpan gitu loh. Dengan nggak mungkin juga Kementerian Agama membuat edaran seperti itu yang dipertahankan nantinya nomenklatur ini akan tidak ada umur panjangnya, umur apanya itu kan nggak tahu juga. Tapi kalau Kemenak sudah mengeluarkan edaran, pasti sudah menyampaikan ini ke Menpan, kan gitu loh. Ke Menpan, aturan itu. Karena Kemenak sudah berani mengeluarkan edaran bahwa satker ini yang dipertahankan. Ya, pedoman. Nah, dan untuk penyederhanaan struktural itu pada prinsipnya yang saya dengar dan saya baca arahan presiden itu tidak boleh merugikan, kan gitu. Ya. Nah di sini ada beberapa teman-teman teknik yang dirugikan gitu, dirugikan secara finansial. Gitu. Ruginya di finansial di tunjangannya. Dari tunjangan yang tinggi menjadi lebih rendah. Itu ya artinya dia kan meletakkannya dari sisi mana dulu kan ya. Meletakkan ini di itu perhitungannya apa itu kan? Apa pengalamannya, apa pangkatnya lah itu. Itu termasuk diantaranya yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa pada prinsipnya ya tidak boleh keluar dari jabatan terakhirnya. Kalau di administrasi umum dan kepegawaian itu arahnya bisa dua, bisa di umumnya di barjasnya atau di pengadaan barangnya. Nah kalau di kepegawaian bisa di analis kepegawaiannya, asesor SDM, analis kebijakan, itu termasuk wilayahnya kepegawaian. Itu bisa masuk di situ ranahnya. Kalau jenengan? Kalau saya bisa direkomendasikan kemana oleh? Ke analis kepegawaian. Analis kepegawaian. Itu Madya. Mudah Pak Ulun. Karena di aturannya saya juga sama bisa ke Madya. Enggak, sama nanti. Sudah dilihat. Saya kan masih muda. Muda memang. Pak Budi kan masih muda. Masih muda. Nah, Kasupakanya. Itu aturannya kan lebih lama menjadi. Kalau saya kurang tahu ya aturannya di mana-mananya, tapi semua itu kalau Kasubag dengan pangkat apapun, pangkat
3D, penata tingkat 1 atau pembina itu masuk ranah ke jabatan fungsionalnya ke muda. Nah ini ada beberapa temen yang masuk ke madya, apakah ini salah ketik? Apakah Tapi kayaknya ini salah ketik kayaknya. Salah jumlah. ini Iya, iya. Jumlah itu jangan. Saya salah itu. Saya yang salah. itu yang kita persoalkan itu sama teman-teman gitu. Enggak, kalau saya hanya mempersoalkan di lingkungan saya gitu. Jadi sampean itu tidak dipertahankan sama sekali. Tidak, tidak. Semua unit itu. Memang di kemahasiswaan itu memang tidak muncul nomenklaturnya. Karena memang dipertahankan gitu loh. Masih ada. Sudah jelas dipertahankan, akademik dipertahankan. Kepegawaian? Enggak. Kepegawaian enggak sebenarnya. Akademik dan kemahasiswaan yang dipertahankan. Lah sing sampean persoalan ngomong apa nih? Kan sudah betul itu. Bahwa itu dipertahankan. Kita kan diusung semua. Tapi orangnya semuanya. Lah kemahasiswaan sudah tidak ada sudah. Kalau sudah kami umpama dilantik karena pimpinan yang di sana itu kepinginnya melantik dulu baru ditata. Nek wis kabeh pindah ke sana baru ngono kemahasiswaan sampai akademik. Wis gak ono wonge. Itu bahasanya siapa? Enggak usah rahasia. Enggak. Bahasanya siapa? Orang yang bawa itu akan melantik dulu. Nek wis ono mudhun teko Jakarta Menpan, biasanya kan akan segera dilantik gitu kan, baru penataan. Makanya kami itu berharap ojo keburu melantik gitu kan. Cek amburadul kita ini gitu loh. Mari kita bahas bersama. Nek pencene wong siji ora iso, ya mudah yang terkait lah. Ada teman-teman yang lain yang lebih pintar, lebih bisa. Ojo ucuk-ucuk kabeh dunggane kabeh lah itu kan. Iso cukrum kok insahe. Iso dadi YN maneh kok. Enggak sih. Kemarin ada tamu dari YN Kudus ya. Kudus atau Salatiga? Yang Salah telu. Nah, Salatiga. Salah telu. Yang Budiah Rohati ya kebetulan teman waktu saya masih di kepegawaian. Kenapa ya? Nah, artinya beliau cerita gitu loh. Ya, cerita di mapping di sana itu. Dia menggunakan yang edaran. Suratnya itu kan bukan pemangkakan, bahasanya kan bukan pengalihan yang dari Kementerian Agama itu. Beliau waktu itu Sudibani ke sini. Kemarin kapan Pak? Hari Senin. Kabak Umum YN Salatiga. Ya mereka menggunakan edaran dari Kementerian Agama yang selama dipertahankan ya dipertahankan. Enggak di kita itu kan gini Pak Ulum. Dulu itu ada PMA yang mengatur JFT. Kementerian Agama itu harus diatur di Kementerian Agama. Artinya tidak semua JFT masuk ke Kementerian Agama. Kalau di BKN, Menpan, setiap satker kebutuhannya pasti beda-beda gitu loh. Dan itu sudah ada payung hukumnya di KMA waktu saya lupa aturannya itu JFT dan JFU. Nah, beserta dengan grade-nya. Iya. Itu yang kita saya khawatir juga ketika pemetaan usulan itu tidak memperhatikan itu juga gitu loh. Tidak memperhatikan KMA itu gitu loh. Pokoknya sailingku JFT iki wong iki pernah nang kene masukkan sini. Padahal di arahan menteri atau presiden itu kan di Menpan itu kan arahnya ke jabatan terakhir. Memper maksudnya masuk di jabatan struktural terakhir. Kalau di saya seperti umum dan kepegawaian bisa masuk ke umum, bisa ke Garjas atau kemana pengelola pengadaan barang atau ke analis kepegawaian, asesor atau apapun di situ. Nah banyak teman-teman yang buyar, nanti ada yang sekarang di kemahasiswaan ditaruh di humas.
Perantau Mas, dan itu sangat miris sekali tunjangannya. Miris itu kecendean. Kecendean. Jadi gini, Dari Pak, 550 ke 400 gitu loh. Dan maksimal ahli madya itu 600 gitu loh. Ada kabak eselon 3 masuk ke Pranata Humas, masuk ke madya 600. 600. Padahal dia waktu eselon 3 1.235.000. jadi gini aja. Iya, Pak Ji. Kita secepatnya mengumpulkan teman-teman teknik untuk membedah surat edaran yang dari kementerian kita. Kita kaji bersama isinya itu, dan hasilnya nanti baru kita menyampaikan kepada pimpinan itu. Didiskusikan di sana. Iya. Itu saya yakin pimpinan kita semua baik-baik semua kok. Iya. Dan ini sudah terbuka. Iya, Artinya mereka pintu sudah terbuka kok mereka. pintu sudah sangat terbuka. Iya. Jadi tidak perlu ada goro-goro lah. Nah, Petro yang penting Bagong kita membedah itu aja, kita mengkaji isinya itu aja. Setelah itu kita perwakilan menghadap beliaunya yang di atas. Nah, itu ini seperti ini. Itu kita membantu mereka, membantu mikir gitu kan. ya. Gitu kan. Walaupun saya bukan orang tukang pikir gitu kan. Ya. Masih ada waktu lah itu. Kan. Iya. Kalau sudah melebihi sebulan tidak bisa kita. Gini, Itu ada batas waktunya itu surat itu. Kalau nggak salah Surat- akhir bulan ini. Iya. harus balik ke sana sih. Itulah iya, makanya kalau kita Oh, tidak tahu, cepat tahu, kan tahu. pimpinan itu juga karena cepat gitu Iya. kan. Saya yakin ada solusi gitu. Ya. Lek sampean sekarang ini direkomendasikan kemana? Di Arsip Paris. Saya itu udah apa dimanapun udah masalah. Enggak masalah. Ya. Nggak masalah. Arsi Paris kan bareng Mbak Mut bareng kan? Oh iya. Arsi Paris Saya itu. kan sekarang menjadi temannya Mbak Mut sekarang ini. Di Arsip Paris. Oh iya. Ada Mas informasi. Sumadi itu di Arsi Paris ya? Bukan, analis kepegawaian. Arsip Mbak Retno itu Arsip Paris. 9 Pak Sumadi analis kepegawaian. Oh. Tapi dia di Subak akademik. Nggak nyambung kan? Subak Akademi. Iya, Subak akademik. Subak akademik dan kemahasiswaan. Akademik kemahasiswaan dan alumni kalau nggak salah. Nomenklaturnya. Jadi Di fakultas FEBI. Oh iya. Terus gimana itu karirnya? Bahkan Akhirnya belum mati. 2 tahun dia di sana kan. Mati karirnya. Khawatirnya gini loh Pak Bro. Khawatirnya tunjangan itu disuruh kembalikan. Iya. Kenapa enggak masuk ke wilayah itu padahal tapi sudah sudah dapat menikmati gitu. gitu loh. Masuk ke tunjangan itu. Oh, Khawatirnya tunjangannya sudah dapat itu ya. sudah Tapi kerjanya di bagian akademik. Nah, Nah, itu khawatirnya salah terus disuruh kembalikan yang bersangkutan. Nah, ini kan bukan salahnya yang bersangkutan gitu loh. iya. Iya. Kasihan juga, Pemetaannya. gitu loh. Kasihan juga teman-teman. Salah pemetaannya. Oh, enggak salah sih pemetaan kan. Musuh berusaha memeta sebaik-baiknya kan itu kan. Lek ngono berarti kita segera kumpulkan. Iya. Demi kepentingan orang banyak kita ini. Masya Allah ya. Masya Allah. Iya. Oke, jadi untuk podcast pertama ini kita hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi.